Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raja TV dimanapun berada. Jadi sekarang kita sudah bersama Baba Ali ya. Dan ini salah satu kesempatan yang luar biasa bisa berkolaborasi nih. Baba Ali, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Jadi ini sebuah kehormatan. Kehormatan, baik. Kami hormat juga nih. Karena apa namanya? Kolaborasi ini kan jarang-jarang terjalin ya. Sekarang gini, di Aceh memang harus kita disebut YouTuber lah. YouTuber, baik ya. Kita disebut YouTuber itu antara YouTuber satu sama yang lain harus sering collab. Harus sering collab. Harus. Itu trik marketing. Trik marketing. Trik marketing untuk memperluas kreativitas kita pertama. Baik. Ya kan, yang kedua jaringan kita kerjasama dan saling menguntungkan. Pasti itu feedbacknya. Feedbacknya pasti ada yang lebih baik dan misalnya di Raja TV dia menyampaikan pesan-pesan dari ini, di Hababa Bali juga menyampaikan pesan-pesan banyak tuh untuk remaja dan masyarakat Aceh lah. Istilahnya edukatif, inspirasi gitu ya, dan memotivasi banyak orang khususnya masyarakat Aceh nih. Nah, mungkin aku mau mulai nih buat Baba Ali, kan ada beberapa pertanyaan yang mungkin menarik ya dalam konteks Aceh ini. Tapi tadi kita singgung sedikit nih bicara soal kreativitas di Aceh ini. Kalau bicara soal kolaborasi ini masih tertutup di kalangan orang-orang yang mungkin punya wadah sebagai konten kreator. Itu ada Baba Ali lihat nggak dalam pandangannya sebagai konten kreator nih? Kalau kita lihat di Aceh ini mereka masih kaget. Kaget, baik. Masih kaget karena kita ini telat ya. Saya bahkan baru kenal salah satu YouTuber Langsa yang kasus kemarin. Oh, yang kasus kemarin. Tahu kan? Iya, betul. 3 juta subscriber, nggak boleh kita remehin juga tuh. Nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu. Bahkan kita yang seprofesi yang sama-sama kita main di dunia itu, kita nggak tahu dia. Betul. Baik. Ternyata ada jadi itu teman-teman YouTuber lain, hindarilah. Baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai lah banyak orang. Baik. Artinya subscriber yang 3 juta aja orang belum tahu gitu ya? Belum tahu. Jadi karena dia kurang collab, kan dia main sendiri kan. Betul. Dan pasarnya juga berbeda. Pasar Raja TV juga berbeda. Pasar Baba Ali juga berbeda. Betul. Kontennya. Tapi dalam artian ketika kita collab seperti ini, kan pasar Baba Ali kan tahu ada Raja TV. Dan Raja TV juga tahu bahwa ada Baba Ali. Ada Baba Ali, betul. Jadi gitu. Jadi nanti ada yang enak collab, misalnya YouTuber Aceh yang enak itu ada Hanif Hasbullah. Baik. Beliau ada Miftah Armia yang saya kenal, ada misalnya Dek Jau, ada misalnya banyak podcaster. Dan mereka punya konsep sendiri. Punya konsep sendiri dengan cara sendiri. Kenapa harus podcast? Betul. BTJ Pro Film ya? BTJ Pro Film, habis itu ada Pehtem, ada Om Saleh. Betul. Jadi ketika kita kolaborasi, kita bersatu dalam satu wadah itu dan saling ini, kan kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dan bisa menjadi manfaat untuk masyarakat lebih jauh. Baik. Mungkin kalau ngomong-ngomong soal ini Bang, soal apa namanya? Branding nih. Tadi kan ada beberapa konten kreator di Aceh kan, YouTuber lah kita yang lebih akrabnya mungkin ya. Dan mereka sudah punya traffic di YouTube tuh sudah tinggi sekali. Tapi mereka menutup untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin baru. Kayaknya takut kita pansos. Pansos ya. Itu ya. Betul. Berarti perlu budget untuk mengeluarkan untuk kolaborasi dengan mereka? Kalau mungkin dari segi itu kembali ke individu ya. Kalau misalnya aku lihatnya Hanif Hasbullah nggak ngomong masalah budget dia. Baik. Dari YouTube aja mungkin alhamdulillah ya. Ya kan? Bahkan dia mensupport seperti YouTuber kita yang baru ini misalnya contoh. Juga misalnya pansos, jujur. Kita butuh pansos, bukan dalam artinya butuh pansos, tapi itu trik marketing. Trik marketing ya. Trik kita untuk jangan kan itu ya. Orang jualan, kenapa orang jualan produk-produk itu dia lempar ke endorse. Kan sekarang ada endorse ke selebgram A, selebgram B. Betul. Padahal secara tidak langsung itu pansos juga kan, brand makanan mereka atau brand apapun itu dikenal oleh orang-orang yang oleh orang-orang. Iya, jadi ketika kita menolong sesuatu, insyaallah orang akan menolong kita balik. Itu yang paling penting. Baik. Jadi, berarti Aceh masih kurang dengan hal ini. Belum terbiasa mungkin. Belum terbiasa. Nanti tapi saya melihat insyaallah untuk kedepannya, untuk teman-teman kita yang lainnya insyaallah
akan terbiasa dengan hal ini. Karena ini dunia baru bagi kita. Artinya berarti kerjasama tidak ada dong untuk memajukan entertain di Aceh ketika ada orang yang sudah punya kapasitas di bidang media itu yang mungkin pasarnya sudah duluan tinggi. Kita nggak boleh seperti mereka. Kalau itu visi saya, saya akan kemudian saya tidak mau seperti mereka. Baik. Kita harus tetap humble ke setiap orang. Itu yang paling terpenting. Itu yang membuat Raffi Ahmad berjuang jadi di titik hari ini. Saya belajar banyak dari Raffi Ahmad, dari pengalaman hidup. Beliau itu dapat duit 10.000, 8.000 itu buat orang dihambur-hamburkan. Proses di awal. Dia menolong orang, siap bang saya tolong, siap bang saya tolong, siap bang saya tolong. Dan contohnya hari ini ketika semua orang akan nolong dia. Ketika kenapa dia bertahan di dunia televisi, kenapa dia bertahan di dunia digital, kenapa dia bertahan, relasinya cukup banyak. Bahkan bukan di media saja dia punya usaha yang karena dia dasarnya dia nolong orang sebelum dia hari ini dikasih endorse. Detik misalnya ada beberapa brand-brand udah duluan dia tolong. Nggak usah bayar, Mang. Ketika brand itu besar, orang ingin membalas budi. Berlimpah-limpah. Sempat dia kasih harga di awal, udah putus hubungan di situ.